Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kepada peserta Cast Talk Volume 15. Perkenalkan, nama saya Adlina Zahra, biasa dipanggil Adlin. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjadi moderator pada Cast Talk yang ke-15 nih, dengan judul White QRS Tachycardia, How to Differentiate Between SVT from VT. Nah, pertama saya mau bilang makasih dulu nih buat teman-teman setia dari Sinau yang udah ikutan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Nanti buat teman-teman yang di YouTube, kalau misalnya kita udah mulai 15 menit, terus nanti dari teman-teman yang di Zoom ternyata kuotanya belum penuh, nanti bisa masuk ke Zoom biar nanti ada interaksinya. Nah, terus jangan lupa nanti semua dalam sesi presentasi oleh Dr. Adita Satria Maulana, SPJP FIHA, akan di-mute semua, dan nanti jika ada pertanyaan, langsung diketik di kolom chat, nanti tim dari Sinau akan memilih bagi yang beruntung dan pertanyaannya kira-kira sangat menarik dan sama, akan dipilih salah satu untuk langsung berinteraksi dengan narasumber kita. Nah, untuk selanjutnya, dan pasti nanti selama prosesnya kan akan seru banget kan. Nah, bagian part yang menurut teman-teman Sinau paling disukain, kayak misalnya mungkin EKG yang susah, terus ternyata tiba-tiba dokter Adita menjelaskan dengan sangat menyenangkan, atau dapat insight baru dari sesi kali ini, bisa di-capture, terus di-upload di Instagram, dan jangan lupa di-mention di @sinauyu. Bisa dilihat di Instagram yang bawah itu ya, @sinauyu. Selanjutnya kita langsung aja mulai. Ini penasaran sebenarnya Dr. Adita Satria Maulana ini riwayat dan pekerjaan sekarangnya kayak apa ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya CV-nya. Jadi Dr. Adita Satria, spesialis jantung pembuluh darah, FIHA atau Fellow of Indonesian Heart Association. Riwayat pendidikannya, beliau ini kuliah di Universitas Jember untuk S1-nya, spesialisnya di program studi jantung dan pembuluh darah Universitas Brawijaya, dan saat ini termasuk salah satu dari Fellow of Indonesian Heart Association. Nah, untuk pekerjaannya, beliau ini awalnya merupakan dokter umum di RS Subandi Jember,
lalu jadi PNS Puskesmas Rowo Tengah Kabupaten Jember, lalu KSM Jantung Pembuluh Darah RSD Dr. Subandi Jember dan di FK UNEJ, dan juga sekarang menjadi dokter SPJP di RSD Kalisat Jember dan RS Bina Sehat Jember pada tahun 2020 ini. Nah, untuk prestasinya dari Dr. Adita ini, yang pertama, Dr. Adita merupakan 3 besar Diklat ASN golongan 3 Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Beliau juga merupakan peraih beasiswa PPDS BK Kemenkes. Mungkin nanti di sesi yang lainnya bisa ditanya ya bagaimana beliau mendapatkan beasiswa. Dan beliau juga merupakan finalis dari Young Investigator Awards 20 di ASMIHA 2016 atau kayak lomba research gitu ya. Berarti research-nya juga sangat bermutu nih dari Dr. Adita. Oke. Oh iya, nanti buat yang bertanya jangan lupa di chat, dan untuk yang di YouTube juga nanti bisa di komen dan lihat semuanya ya yang ada di arahan dari tim Sinau Yuk di YouTube. Baik, selanjutnya kita panggil aja nih untuk Dokter Aditanya. Apakah Dokter Adita sudah bersama kita? Ya, halo, assalamualaikum, Dokter Adlin. Waalaikumsalam, Dokter Adita. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Dok, pandemi gini lancar nggak nih, Dok, pekerjaannya? Ya, mudah-mudahan semua dari kita yang ketemu malam ini tetap sehat ya. Yang jelas sama seperti banyak wise word di sana, jaga diri sendiri dulu. Itu yang penting, jangan lupa disiplin protokol kesehatannya. Mudah-mudahan teman-teman Sinau Yuk dan Dr. Adlin sehat ya semuanya. Amin. Oh ya, buat teman-teman nanti Dokter Adita akan presentasi selama 60 menit. Ada satu lagi pengumuman untuk peserta. Tanya apapun boleh di chat dan nanti kita akan pilih. Dan juga ada satu lagi pengumuman spesial untuk malam ini. Jadi untuk teman-teman yang belum terdaftar sebagai peserta, nanti akan dicek oleh tim Sinauyu dan mohon maaf sekali tidak bisa join di Zoom. Karena kuotanya sangat terbatas dan termasuk saingan nih kita untuk berada di Zoom ini. Jadi yang terbaiklah yang sudah daftar kita mainnya fair. Jadi memang yang bukan peserta nanti mohon maaf sekali akan dikeluarkan dari room ini. Baik, Dok. Udah dari perkenalan dari saya, mungkin boleh dicoba screen sharing dari Dokter Adita. Siap, terima kasih. Saya coba screen share ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa saya mulai, Dr. Adlin? Ya, boleh, Dok. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya, terdengar di sana semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk tim Sinauyu, Dr. Adlin sebagai moderator, dan sejawat sekalian, mulai dari preklinik, kemudian ada teman-teman koas, ada sejawat dokter, mungkin ada PPDS dan sejawat spesialis atau mungkin senior-senior kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, khususnya dalam pandemi ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya berusaha menyampaikan. Kenapa berusaha? Topik aritmia seperti teman-teman ketahui semuanya, itu topik yang salah satu topik yang kadang pengalaman saya pribadi ya, mudah-mudahan teman-teman enggak. Waktu saya pengalaman jadi dokter internship, kemudian waktu jadi dokter IGD, kalau udah ketemu EKG, itu udah pusing aja bawaannya. Ini pokoknya harus dikonsulin gitu. Karena kasus aritmia ini sesuatu yang butuh penalaran, dan memang ternyata ketika saya mencoba membuat slide ini, ada hal-hal yang rasanya memang harus disampaikan di awal. Karena ternyata semua mekanisme aritmia yang kompleks itu kembali ke basic dari baca ECG dasar. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya di awal untuk menyampaikan tentang basic conduction dari jantung. Selama ini kalau kita ngomong konduksi dari jantung, kita sering sekali jumping, ujuk-ujuk SA node, AV node, Purkinje. 3 itu. Seringkali kita melupakan yang ini, bahwa ternyata memang walaupun miokard itu mempunyai autoritmicity, artinya dia bisa bereksitasi sendiri, dia tetap membutuhkan yang namanya extrinsic cardiac nervous system dan intrinsic cardiac nervous system.
di mana 2 poin ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Untuk extrinsic cardiac nervous system sendiri dibagi menjadi 2, teman-teman. Jadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Barangkali di UKDI ada soal iseng. Sistem saraf simpatis kardiak dipersarafi oleh servikal nomor berapa? Ya, kali aja soal UKDI-nya iseng, atau sekarang bukan UKDI ya, UKMPPD ya. Ternyata sistem saraf simpatik di kardiak itu dipersarafi oleh 3 segmen yang ada di sistem servikotorakal kita. Yang pertama adalah berada di sepanjang C1 sama C3. Kemudian yang kedua berada di servikotorakal C7 sampai T2. Dan yang terakhir ada di torasik ganglia T3 dan T4. Kemudian sistem saraf parasimpatisnya itu diambil alih oleh nervus vagus. Jadi jangan lupakan yang ini. Walaupun nanti klinisnya pada saat di lapangan itu kita akan lebih banyak fokus membahas di intrakardiaknya. Ini apakah kelainan di SA node-nya ya? Apakah di AV node-nya ya? Apakah ada bundle branch block ya? Memang intrakardiak, tapi jangan lupa kalau ternyata ada peran yang besar dari sistem simpatis dan parasimpatis menimbulkan kelainan irama jantung. Ya, ini yang kedua. Jadi setelah keluar dari preganglionik tadi, dari C1 sampai T7, di mana dia landingnya? Dia landingnya di postganglionik fibers, di permukaan dari jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Nah, di mana sajakah itu? Ada 3 lokasi tempat dia landingnya dari CNS. Yang pertama di atrial tissue, yang kedua di AV nodal tissue, yang ketiga di ventricular tissue. Masing-masing sistem parasimpatis dan simpatis ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Yang pertama, di atrial tissue, kalau parasympathetic nerve stimulation, dia perannya adalah memperpendek durasi dari action potensial. Sehingga konduksi dari kardiak juga akan dapat melambat. Kebalikannya, sympathetic nerve activation-nya mengakselerasi konduksi. Jadi parasimpatis dan simpatis selalu kontradiktif. Kemudian di AV nodal tissue juga senada dengan seperti di atrial tissue. Jadi parasimpatetiknya itu ketika ada stimulasi sistem saraf parasimpatis, maka akan terjadi perlambatan konduksi yang dimediasi oleh keluarnya asetilkolin. Kemudian kalau teman-teman ingat, nanti saya akan bahas, ingat nggak sih gambaran potensial aksi jantung yang kayak ST elevasi, yang ada fase 4, 3, 2, 1, parasimpatis, dia memiliki kemampuan juga untuk memperlambat atau memperpanjang masa refraktori dari miokard. Kenapa masa refraktori ini penting? Di masa refraktori, miokard tidak dapat diberikan eksitasi lagi. Di mana eksitasi ini atau nama kerennya itu trigger activity, itu adalah cikal bakal salah satu mekanisme terjadinya aritmia. Nah, makanya saya coba bahas dari awal, karena aritmia bukan melulu dari kardiak, tapi bisa jadi dari CNS. Kemudian yang ketiga, dia landingnya di ventricular tissue. Agak sedikit menarik, kalau di ventricular tissue, parasimpatis dan simpatis ini kebalik. Dari tadi kan kalau parasimpatis kerjaannya memperlambat semua, tapi kalau di ventricular tissue kebalikannya. Justru parasimpatis ini memodulasi konduksi dari kardiak. Menariknya adalah, ini kalimat yang saya bold di bawah, untungnya sistem saraf parasimpatis kalau di ventricular tissue itu tidak memberikan efek yang dominan, sehingga efeknya tidak akan nyata seperti pada di atrial atau di AV nodal tissue gitu. Jadi cukup dipahami kalau simpatis itu berarti meningkatkan konduksi, kalau parasimpatis kebalikannya, supaya kita mudah untuk memahaminya. Nah, kemudian, gimana korelasinya antara autonomic nervous system itu bisa nyambung ke miokard tuh gimana? Lewat sambungan apa? Namanya adalah intrinsic cardiac nervous system. Di situ ada banyak kardiak ganglia yang berkumpul dengan nama ganglionet plexi. Isinya itu dari ribuan dari neuron. Ujungnya dia intinya tugasnya adalah menghubungkan interaksi yang dikirim oleh
sistem saraf pusat untuk diimplementasikan di kardia. Di mana saja lokasi dari landing point-nya itu, kita lihat di sini. Ada beberapa di dinding dari miokard, kemudian ada beberapa di dinding great vessel, aortic root, ternyata di koroner juga ada, right coronary artery, left coronary artery, dan cabang-cabangnya. Di SA node, pastinya dong, SA node kan pimpinannya. Dia diinnervasi oleh right atrial ganglion plexi. Kalau AV node, wakil presidennya, itu innervated by IVC inferior atrial GP. Jadi di sini awal mula hubungan antara sistem saraf pusat dan automaticity dari otot-otot jantung. Nah, ini. Jadi kalau saya sering cerita ke teman-teman, sadar nggak sih kalau kita belajar jantung itu udah mulai dari SD apa SMP ya? Cuman kalau dulu kita ngomongnya serambi, sekarang kita ngomongnya atrium. Dulu ngomongnya bilik, sekarang kita ngomongnya ventricle. Dan sudah lama juga kalau kita tahu fungsi utama jantung itu cuma satu, memompa darah, selesai sampai situ. Sehingga ketika jantung tidak bisa memompa darah, gagallah fungsinya. Nah, yang kita pelajari ketika kita sekolah di kedokteran sih, kenapa dia bisa gagal? Apakah koronernya? Apakah ada kelainan ruangan jantungnya? Apakah karena kelistrikannya? Jadi ada 3 kingdom. Yang pertama, pembuluh darah. Kemudian yang kedua, chamber and valvular heart disease. Salah satunya termasuk kelainan kongenital di sini. Kemudian yang ketiga adalah aritmia. 3 poin ini yang kita pelajari untuk mengetahui patomekanisme dari masing-masing penyakit di kardia. Nah, masuk ke sini, jadi kontraksi miokard itu muncul karena ada potensial aksi yang dihantarkan oleh sepanjang membran otot jantung, di mana jantung mampu berkontraksi secara ritmik akibat impuls yang dibangkitkan oleh jantung sendiri atau autoritmis, yaitu sifat yang dimiliki oleh otot jantung, jadi sel otot rangka nggak punya. Dari jenis sel cuma ada 2. Yang pertama namanya autoritmis cell atau nama kerennya pacemaker cell atau P-cell. Dia cuma ada 1% di miokard. Tujuannya adalah untuk mengenerate dari potensial aksi. Jadi dia mampu berdepolarisasi spontan, menyalurkan action potential, dan dia tidak ada tugas untuk berkontraksi. Yang kedua, 99% sisanya itu adalah kontraktil. Dia kerjaannya mechanical activity. Jadi merespon potensial aksi yang dihasilkan utamanya oleh autoritmik untuk menimbulkan pergantian kontraksi sistoli dan diastoli. Dan memang yang banyak jumlahnya itu adalah yang kontraktil sel atau sel miokard. Nah, ini hierarki dari cardiac pacemaker. Biasanya kalau kita belajar inervasi kardiak kan langsung jumping ke sini ya nggak? Saya juga kalau nggak baca lagi untuk acara malam ini, mungkin saya juga lupa sih inervasi dari autonomic nervous system. Jadi jangan dilupain ya teman-teman, simpatis, parasimpatis, nervus vagus. Kemudian yang ini insya Allah teman-teman udah paham ya. Jadi semua impuls listrik komandannya adalah SI node, kagak boleh yang lain. Kalau yang lain yang jadi komandan berarti ada masalah. Apakah SI node-nya tidak mampu menghasilkan impuls listrik atau ada gangguan konduksi sehingga impulsnya nggak nyampe ke level bawahnya. Makanya SI node dibilang di sini adalah primary pacemaker. Kenapa primary pacemaker? Ternyata ada wakil presiden namanya AV node. Dia bisa men-take over sebagai pacemaking cell ketika ada gangguan di atasnya, di supra dari AV node-nya. Namun kecepatannya tidak sekencang dari SE. Kalau SE node 60 kali per menit dia mengeluarkan eksitasi, kalau AV node 40 sampai 60. Kemudian masuk lagi ke bawah ke his bundle ada 2 cabang kanan, cabang kiri. Kalau teman-teman sudah pernah baca, kalau kanannya terblok yang namanya right bundle branch block. Kalau kirinya terblok yang namanya left bundle branch block. Kiri ada 2, left anterior sama left posterior. Kalau yang anterior terkena namanya LAFB, kalau yang kiri posterior namanya LPFB. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya yang saya sampaikan. Jadi intinya kenapa sih terjadi aritmia? 2, karena karena kegagalan memproduksi potensial aksi atau kegagalan menghantarkan konduksi. Kuncinya 2 itu, apapun jenis aritmianya. Sedangkan teman-teman lihat di sini yang gambarnya asterix ini adalah
fokus ektopik yang ada di miokard. Misalkan terjadi gangguan seperti ada myocardial scar akibat coronary artery disease akibat ACS, sehingga terjadi scar. Kita tahu kan kalau miokard itu dipukul satu nyalur ke yang lain. Batmotropik, kromotropik, dromotropik, inotropik. Jadi kalau bahasa Jawanya apa ya? Gepuk silih gitu ya. Dipukul satu nyalur ke yang lain. Nah, miokard seperti itu. Sehingga ketika ada yang dipukul di tengah-tengah itu ternyata dia mengalami scar, di situ dia akan jadi fokus ektopik. Begitu ya. Lebih kurangnya seperti itu tentang cardiac pacemaker. Nah, ini jangan lupa. Sering nggak sih teman-teman menemukan pasien ketika jaga di IGD atau mungkin lagi stase di interne gitu ya, pasiennya shock septic atau pasiennya hipovolemi karena diare, tiba-tiba dia takiaritmia. Nah, apa yang penting dari sini? Tidak semua takiaritmia obatnya adalah obat anti aritmia. Kenapa? Kalian jangan lupa bahwa kardiak bisa berkontraksi itu karena ada potensial aksi. Potensial aksi bisa terjadi karena ada pertukaran ion. Pesan pentingnya di sini adalah jangan lupa kalau jaga di IGD ketemu pasien yang kira-kira life threatening begitu ya. Jangan lupa cek elektrolit. Karena jantung itu bisa berkontraksi salah satunya karena ada ion changes dari fase 4, 3, 2, 1. Nanti saya jelasin apa saja yang bertukar. Yang pertama natrium atau sodium, yang kedua kalium atau potasium, klorida dan kalsium. 4 ini jangan ojo lali dicek, tak Joko. Soalnya sering kita ini, dok, sinus takikardi, ternyata dia ada misalkan septic condition atau ternyata hanya hipovolemi biasa karena kehilangan banyak natrium. Jadi jangan lupa cek elektrolit. Oke. Nah ini saya singgung ya. Tadi kan kita sudah bilang di awal ada 2 jenis sel, pacemaker cell sama myocardial cell. Kalau pacemaker cell itu tugasnya cuma satu, dia membentuk atau mengenerate dari action potensial. Kalian perhatikan transmembran potensial yang ada di pacemaker cell ini cuma minus 60 mV, sedangkan pada myocardial cell minus 90 mV. Oleh karenanya pacemaker cells memiliki kemampuan eksitasi hampir 5 kali lipat dari myocardial cell. Makanya dia cepat sekali menghasilkan impuls listrik. Setiap impuls kurang dari 1 detik. Kalian lihat ya. Sampai dia terjadi depolarisasi atau influx dari kalsium ke dalam intrasel, hanya butuh waktu kurang dari 1 detik. Sementara 99% sel lainnya itu tipenya yang kayak gini. Ini aku rasa teman-teman pasti pernah lihat gitu ya, pasti pernah lihat gambar ini ya. Jadi ini adalah mekanisme pembentukan potensial aksi dari cardiac muscle. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Karena menariknya mekanisme kita ngasih obat anti aritmia itu dari sini, teman-teman. Apakah kita memblokade fase 4, apakah kita memblokade fase 1, 2 atau 3. Itu sangat berkaitan erat dengan mekanisme aritmia dan obat apa sih yang bahkan kita kasih. Jadi saya coba sampaikan ya satu persatu. Jadi pada fase 4 itu namanya polarize. Jadi dia tidak depolarisasi, dia tidak repolarisasi. Namun ketika terjadi pembukaan dari natrium channels melalui fast open NA channels, akan terjadi influx dari natrium yang cepat sampai transmembran potensialnya ini mencapai minus 90. Beda ya, tadi ketika di pacemaker kan cuma minus 60, sehingga butuh waktu yang lebih cepat, butuh waktu yang lebih lama kalau di cardiac muscle. Kemudian ketika kita masuk fase 1, gantian kalium channel yang terbuka, sehingga kaliumnya keluar. Ini berlangsung sampai fase 3. Jadi kalium channelnya terbuka pada sampai fase ketiga. Semakin yang cepat di 1, kemudian makin lambat di 2, makin lambat di 3. Di fase 2, ion ekstraseluler yang komponennya juga besar jumlahnya adalah kalsium. Dia mulai masuk ke dalam intraseluler fibers. Kemudian dia membuat keseimbangan bersama kalium sampai akhirnya pada fase ketiga, kalsium channelnya close, tapi kalium channelnya itu remain open. Nah, di sini nih, di fase 3 ini,
yang rawan terjadinya aritmia. Bahasa kerennya mungkin teman-teman pernah dengar ya, early after depolarisasi atau delay after depolarisasi. Ketika fase 1 dan 2, jantung itu berkontraksi dan tidak bisa disundul oleh impuls yang lain atau namanya refractory period. Tapi ketika di awal fase 3 dan di akhir fase 3 sampai fase 4, jantung ini bisa banget disundul oleh impuls adanya gelombang yang prematur seperti ada PAC. Disitulah terjadi aritmia. Oleh karenanya banyak obat aritmia itu yang kita pilih itu golongan-golongan yang memblokade dari fase kedua dan 3. Itu sangat populer, sering banget kita pilih. Karena dengan memblokade fase 2 dan 3, kita menghambat terjadinya depolarisasi ulang atau memperpanjang masa refractory period. Sehingga jantung tidak mudah terinduksi oleh impuls yang membuat terjadi aritmia. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau tadi kan kita bicara potensial aksi. Kita lihat ya, pada fase 4, maaf saya ulangi, pada fase 0, 1 dan 2 ini terjadi di miokardnya kan dia terjadi pergantian ion natrium sama kalium. Yang terjadi kalau kita rekam ECG itu terjadi defleksi dari gelombang QRS atau kontraksi ventricle. Lokasinya ada di sini nih. Ketika di fase ini dia namanya ARP, absolute refractory period, doesn't allow for any depolarization. Jadi di fase ini aman, bos. Nggak akan terjadi impuls tambahan, susah untuk terjadi mekanisme yang namanya trigger activity. Namun, ketika dia masuk di awal fase ketiga, nah ini mulai bisa ada yang namanya ERP. Apa itu ERP? Jadi sebuah fase di mana jantung bisa atau memperbolehkan non-propagated depolarisasi. Ini sudah mulai bisa di-trigger oleh adanya impuls prematur. Lebih jauh lagi, pada fase ketiga ada yang namanya RRP, Relative Refractory Period, allows a stronger than normal stimulus to cause a full depolarization. Jadi intinya ini udah mulai bisa diganggu gitu. Kemudian yang keempat, supranormal period. Jadi is a hyperestrial period where even a weak stimulus can cause an action potential. Memang ketika fase 4 ini kan dia bersiap-siap untuk balik ke fase awal depolarisasi. Dan di sini nih sangat mudah terjadinya impuls prematur yang menginduksi terjadinya aritmia. Nah, ya ini kalau digambarin secara utuh, penjelasan pertama tentang hierarki pacemaker, penjelasan kedua tentang potensial aksi. Kalian lihat SE node dan AV node itu bentuk potensial aksinya yang seperti pelana kuda ini. Ini apa sih ngomongnya? Pelana kuda ya? Apa gunung ya? Ya udah gunung aja deh ya. Seperti gunung. Ini action potensial dari pacemaker cell. Kemudian untuk sel-sel miokard yang lain yang 99% tadi itu bentuknya itu seperti ST elevasi seperti ini. Oke, teman-teman lihat ya. Sehingga di sini kalian lihat hanya SE node dan AV node yang mampu menghasilkan eksitasi dari impuls listrik. Nah, oke, tarik nafas dulu. Nah, ini pelajaran yang saya juga masih belajar ya. Ini pelajaran penting yang membuat sedikit mencerahkan ya. Kenapa sih kok ECG itu ada yang P-nya terbalik, ada yang P-nya nggak terbalik, itu gimana ceritanya gitu ya. Jadi ECG atau elektroda yang kita tempel di dinding dada pasien itu kan sebenarnya menangkap arus listrik yang mendekati elektroda tersebut. Nah, ketika fase depolarisasi atau ketika fase kontraksi, ya, itu diwakili yang warna biru ini ya, ini depolarisasi. Jika timbul arus listrik yang mendekati elektroda, maka di ECG itu akan terjadi defleksi yang positif ke atas. Ya, teman-teman perhatikan, makanya teman-teman lihat kalau di lead 2 itu kan posisinya ke bawah ya. Kalau dari segitiga N, pernah dengar segitiga Eindhoven? Di situ kan ada 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Lead 2 itu kan posisinya ke bawah, mendekati dari alvi, mendekati dari left ventricle. Sehingga ketika terjadi depolarisasi dari left ventricle, maka defleksinya akan ke atas, positif. Tapi ketika terjadi timbul arus listrik yang menjauhi elektroda, seperti pada lead AVR, lead 2 itu kan ke bawah, lead AVR, gimana? Lead 2 ke bawah, lead AVR itu ke atas begini ya, berkebalikan, maka defleksinya akan negatif.
Jadi semua gelombang, kenapa sih kok SVT itu P-nya kebalik ada di belakang ya? Karena dia jatuhnya menjauhi dari elektroda dan terjadinya setelah QRS. Itu filosofi kenapa kok ada yang P yang ke atas, ada P yang ke bawah. Kemudian bagaimana ketika repolarisasi? Jika timbul arus listrik yang mendekati elektroda, kalau repolarisasi, defleksinya akan negatif. Tapi jika timbul arus listrik yang menjauhi elektroda, maka defleksinya adalah positif. Jadi ini cuman dibolak-balik aja teman-teman, nggak usah dipahamin, nggak. Jadi hanya logika aja. Kalau mendekati berarti positif, naik. Kalau menjauhi berarti negatif, gitu ya. Ini contoh. Kita lihat ya. Misalkan kita merekam ECG di lead V1 sama V6. Kita tahu kalau V1 tuh lokasinya lebih dekat ke right ventricle. V6 itu lebih dekat dengan left ventricle. Ketika terjadi impuls di atrium, oke, ini kan berusaha mendekati ventricle. Maka baik di V1 maupun V2 defleksinya ke atas karena dia berusaha biru-biru ini berusaha mendekati elektroda. Oke, bisa dipahami. Kemudian ketika impulsnya sampai ke bawah, kalau kita merekamnya di V6, di mana V6 ini daerah yang dekat dengan left ventricle, kita lihat dia akan menghasilkan defleksi yang positif. Kenapa? Karena dia depolarisasi dan mendekati elektroda. Tapi impuls yang dialami oleh LV ini kan agak jauh sama RV. Dia ke sini, elektrodanya di sini. Relatif menjauhi dari elektroda yang V1. Makanya kontraksi dari LV atau depolarisasi dari LV, left ventricle, di V1 dilambangkan oleh defleksi ke bawah atau gelombang S. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian kita kasih contoh lagi selanjutnya. Ketika LV mengalami relaksasi atau repolarisasi, kalau repolarisasi menjauhi elektroda berarti defleksi positif. Sedangkan karena dia mendekati, karena ini kita ngomong repolarisasi, yang mendekati elektroda, dia kan menjauh dari LV, tapi mendekat ke RV ini impulsnya. Maka dia defleksinya ke bawah. Hanya dibolak-balik. Kalau depolarisasi mendekati, repolarisasi menjauhi. Oke. Sama contohnya dengan ini. Ketika ada impuls yang datang ke right ventricle, mendekati elektroda di V1, maka depolarisasinya akan positif. Ya, itu ya teman-teman, kenapa sih ECG bisa seperti itu ya? Ini ceritanya awalnya. Oke, sampai sini kita mulai masuk pelan-pelan habis ini ke topik utama kita ya. Kita kenalan dulu sama gelombang ECG normal, sedikit aja. Jadi dari yang kita bahas tadi, sepakat ya kalau P itu adalah hasil dari depolarisasi atrial. Kemudian ada yang namanya PR segmen. Jadi ketika setelah depolarisasi atria, sebelum terjadi depolarisasi ventricle, itu ada perlambatan oleh AV node. Berapa nilai perlambatan dari AV node yang diperkenankan? Kurang dari 0,10 milisecond. Kenapa kira-kira kok diperlambat? Fungsinya adalah agar supaya ketika atria kontraksi, atria akan mengisi ventricle. Diperlambatlah sama AV node supaya ventricle-nya nggak kontraksi juga, supaya ada cardiac output. Kebayang nggak kalau SE node ngeluarin 60 kali per menit, tapi sama AV node kagak diperlambat, jadi dia kontraksi terus ya dipompa apa gitu kan? Salah satunya pada kasus-kasus contohnya atrial fibrilasi. Jadi ketika terjadi kegagalan atrial kick, tidak ada yang rem, maka isi ventricle ini nggak akan optimal sehingga cardiac output akan turun. Jadi itulah fungsi perlambatan yang ujung-ujungnya adalah sebagai fungsi mekanik, diperlambat oleh AV node supaya ada waktu atria untuk mengisi ventricle sebelum sel ventricle dipompa lagi, begitu seterusnya, sehingga terjadi kontraksi ritmis atria dulu ventricle, atria dulu ventricle, atria dulu ventricle. Itulah gunanya fungsi perlambatan dari AV node. Kemudian masuk ke gelombang QRS. QRS ini adalah representasi dari ventrikular depolarisasi. Kemudian gelombang T, ventrikular repolarisasi. Sedangkan kalau tidak ada aktivitas listrik, namanya isoelektrik lain ya. Oke, gelombang P. Gelombang P itu harus positif, di mana aja? Di 1, 2 AVF. Oke, jadi ingat, kalau kalian merekam ECG,
Yang pertama kalian perhatikan adalah frontal aksis dulu. 1, 2 AVF, gelombang P harusnya kalau normal dia positif defleksi. Sedangkan AVR karena dia melawan dari sumbu dari kardiak aksis ke atas, maka dia pasti negatif deflection. Kemudian pada AVL dan LIT3 bisa positif, bisa negatif, bisa bifasik. Sedangkan untuk horizontal aksis V1 V2-nya bisa bifasik, negatif V1 V2, V3 V6-nya bisa positif. Nah, normalnya gelombang P itu durasinya kurang dari 0,11 second. Kenapa ini penting? Tadi ingat nggak gambar hierarki pacemaker di atria itu ada bintang-bintang sumber ektopik. Ketika terjadi sumber ektopik, P itu bisa berasal dari mana aja dan bentuknya menyerupai P. Makanya P itu punya kriteria, P yang normal itu kayak gini. PR segmen yang normal itu kayak gini. Kalau P sama PR segmennya ini tidak sesuai dengan definisi itu, maka kemungkinan P-nya bukan dari S anode. Paham ya? Jadi mohon diperhatikan, belum tentu P itu dari S anode. Bisa saja kalau P itu berasal dari di luar dari S anode. Kemudian amplitude-nya sekitar 2,5 milisecond. Nah, kalau ini gelombang QRS. Gelombang QRS di V1 V2 itu mewakili kompleks dari right ventricle, sedangkan V5 V6 itu mewakili left ventricle. Di V3 V4 itu namanya transitional zone. Jadi di V3 V4 kalian perhatikan tinggi gelombang R dan tinggi gelombang S ini harus sama atau mendekati 0. Kalau dia lebih dominan R-nya, berarti dia lebih condong ke arah LV kompleks. Kalau dia dominan S-nya, dia berarti lebih dominan ke arah RV kompleks. Oke. Ini ya, nanti teman-teman ketika sudah untuk teman-teman yang preklinik dan koas, ketika nanti kalian semua lulus, kalian pasti akan ikut kursus ECG. Mungkin didalami di situ aja ya. Jadi saya cuma menyampaikan sekilas karena ada kaitannya dengan topik malam hari ini. Ya, ini T-wave dan U-wave ya. Kita skip aja. Nah, ini menarik. Oke. Ini menarik. ECG itu pemeriksaan penunjang yang sudah jadi seperti tanda-tanda vital ya. Hampir selalu ada di semua puskesmas, hampir selalu sering direkam. Sebelum baca ECG, jangan lupa, kalian harus lihat kecepatan kertasnya. Normalnya kecepatan kertasnya itu adalah saya ulangi, kecepatan kertasnya yang normal adalah 25 mm per second. Oke, dengan amplitude 10 mm atau mewakili 1 mV per 10 mm. Jangan lupa, karena sering kali begitu ya kita rekam, ada yang merubah kalibrasinya, tiba-tiba ECG-nya udah tinggi-tinggi, kertasnya udah kagak cukup tuh. Ternyata kalibrasinya belum dirubah. Sehingga kesannya, wah ini pasiennya LVH nih gitu ya. Apalagi baca ECG jam 1 malam gitu ya sambil bangun tidur, wah ini LVH. Ternyata hanya sepele, kalibrasinya belum dirubah. Atau yang kedua, kecepatannya dicepetin supaya hemat kertas. Jadi mepet-mepet antara gelombang QRS. Bacanya jam 1 malam ini sinus takikardi, padahal kecepatannya belum dirubah. Jadi hati-hati. Setiap pagi kalau kalian kerja di tempat yang ada ECG-nya, dicek tuh kalibrasinya udah bener apa enggak. Sebab kan kalau ada pasien kardiak datang ujuk-ujuk, kalian nggak punya waktu lama untuk kalibrasi, rekam aja. Jadi kalau bisa dicek secara rutin nih kalibrasi ECG. Oke, selesai basic conduction. Sekarang kita masuk ke sedikit ke tentang aritmia. Aritmia itu adalah kelainan elektrofisiologi jantung yang disebabkan oleh gangguan sistem konduksi. Gangguan sistem konduksi itu ada dua prinsipnya. Apakah dia gagal membentuk ataukah dia gagal menghantarkan impuls? Oke. Ini diwakili oleh gambar yang warna merah ini. Apakah dia gagal pembentukannya atau gagal menghantarkannya? Kalau gagal pembentukannya dibagi menjadi dua. Apakah terjadi perubahan transmembran potensial? SI node-nya bermasalah, EV node-nya bermasalah, atau ada fokus ektopik. Atau ada trigger activity. Ada yang godain. Ketika masuk fase refractory period yang saya cerita tadi, fase 3-4, itu rentan sekali kardiak itu ditoel-toel oleh yang namanya prematur kompleks. PAC lah, atau apa, sehingga dia bisa belum mau repolarisasi, udah disuruh depolarisasi lagi. Akhirnya dia terjadi
aritmia. Nih ya, jadi prinsipnya seperti ini. Impulsnya yang terganggu atau hantarannya yang terganggu. Kalau yang otomatisasi terganggu dibagi tiga, apakah SA node-nya yang otomatisasinya terlalu tinggi, ataukah pacemaker yang lain, EV node-nya hiperaktif, ataukah ada irama ektopik. Sedangkan yang kedua adalah gangguan konduksi. Ada blok, sehingga impuls lebih cepat masuk ke jalur yang lainnya, sehingga terjadi mekanisme re-entry. Sedangkan kalau berada di aritmia kebalikannya, jadi decreasing firing rate. Nah, ini tabelnya. Kita ngomong tachyarrhythmia aja ya, biar nggak terlalu luas. Contohnya, altered impulse formation pada SA node. Contohnya adalah ya sinus takikardi. Ketika sinus takikardi, terjadi peningkatan dari depolarisasi di fase 4. Makanya dia cepat sekali potensial aksinya sehingga terjadi sinus takikardi. Kemudian ectopic focus terjadi contohnya pada ectopic AT atau atrial tachycardia. Nah, ini yang saya bilang trigger activity. Ketika terjadi gangguan pada masa refractory period. Contohnya early after depolarization itu kasus torsa de Poa ya. Salah satu bentuk VT torsa de Poa. Atau delayed after depolarisasi karena gangguan pada fase 4. Kita tahu pada fase 4 itu kalsium itu harusnya keluar. Ini masih banyak ekses di dalam intrasel. Akibatnya terjadi PAC, PVC atau keracunan digitalis toxicity. Kemudian yang ketiga, altered impulse conduction. Jadi gangguan konduksinya. Salah satunya terjadi pada kasus block, unidirectional block seperti contohnya flat atau pada kasus-kasus re-entry seperti ABNRT atau terjadi otomatisasi pada pada kasus AF dan VF. Oke. Nah, ini mekanisme gambarannya ya. Yang pertama, mekanisme dasar otomatisitas. Nah, otomatisitas ini hanya sekitar 10% dari penyebab takikardi, sedikit sih memang. Analoginya seperti sinus takikardi pada fokus line SI node. Contohnya ini penyebab metabolik, hipoksemi, gangguan asam basa, elektrolit, tonus simpatis, dan obat-obatan. Saya pernah dapat pasien kayak gini, laki-laki 16 tahun, didispose ke departemen kardiologi, ternyata setelah dianamnesa keluhan 16 tahun ya, keluhannya apa? Ternyata jawaban dari ibunya, diare ini dok, diare udah seminggu, nggak mau makan. Nah, ternyata dia ada gangguan elektrolit. Begitu kita replacement dia dengan cairan natrium, ternyata sudah terkoreksi takikardinya. Jadi contohnya atrial takikardia atau MAT salah satunya ya. Oke. Kemudian, nah ada yang namanya studi elektrofisiologi. Kalau kita bicara tentang koroner di topik-topik sebelumnya, kita kan untuk melihat, untuk mengevaluasi apakah coronary artery disease itu ada stenosis sekian persen di left coronary, di right coronary, itu menggunakan yang namanya PCI atau di cath lab ya, menggunakan kateterisasi dari koroner. Kalau aritmia itu namanya studi elektrofisiologi. Jadi di dalam studi elektrofisiologi ini kita ingin mengetahui fungsi properti dari SA node, AV node, atau sel-sel lainnya. Berfungsi normal nggak sih? Ada yang bikin gangguan nggak sih? Jadi prinsipnya dia kalau yang otomatisitas ini tidak bisa diinduksi saat studi elektrofisiologi. Karena kaitannya dengan autonomic nervous system. Namun yang trigger activity ini bisa diinduksi oleh saat dilakukan studi elektrofisiologi dengan cara memberikan eksitasi tambahan. Ya, saya jelaskan ya trigger activity. Jadi ini mekanisme kedua terjadi karena kebocoran ion positif pada fase 3 sehingga terjadi lonjakan aksi potensial disebut after depolarisasi. Ini contoh gambarnya. Tadi ingat ya gambar yang di sini. Tadi ini kan gambarnya ARP, absolute refractory period, kemudian ada yang namanya ERP di sini. Kemudian ada yang namanya RRP di sini, ada yang namanya supranormal period. Nah, ketika awal fase ketiga ini atau saat ERP dan RRP ini rentan sekali, ketika ada terjadi impuls tambahan seperti PAC di sini, dia akan terangsang untuk melakukan depolarisasi ulang. Disinilah terjadinya mekanisme aritmia.
belum repolarisasi, udah disuruh depolarisasi lagi. Namanya adalah after depolarization. Oke, mekanisme kedua udah. Jadi mekanisme pertama otomatisitas, mekanisme kedua trigger activity, mekanisme ketiga namanya re-entry. Nah, ini yang terjadi pada kasus-kasus SVT AV-NRT, di mana pada kondisi normal, ketika impuls listrik dikirim, saya coba ganti laser pointer ya. Oke. Nah, pada kondisi normal, ketika ada impuls turun dari atria, dia melalui AV node, dia secara otomatis akan di-cancel oleh jalur lainnya, sehingga dia hanya satu yang sampai ke bawah dan dia nggak kembali ke atas. Oke, itu pada kondisi normal seperti kita misalkan. Tapi pada orang-orang yang mengalami SVT, AV node-nya ini punya dua properti kemampuan, melalui slow pathway dan melalui fast pathway. Apa akibatnya? Di sini kita bisa lihat ya. Ketika ada impuls masuk, dia akan masuk melalui dua jalur, fast pathway dan slow pathway. Fast pathway kelebihannya, hantaran konduksinya cepat, dia nyampe duluan ke bawah. Tapi kelemahannya adalah ketika fast pathway, masa refraktornya lambat. Sehingga ketika dia udah nyampe, dia nggak bisa dilakukan eksitasi lagi. Ketika ada impuls yang lain datang, seret, dia kan masih masa refraktor. Dia tidak bisa digodain lagi, nggak bisa. Dia ada masa refraktor. Dia akan masuk pelan-pelan melalui slow pathway. Akibatnya, ketika sampai di bawah, karena dia lambat, ternyata blok dari masa refraktor dari fast pathway ini udah kelar, udah selesai. Akhirnya dia lari ke dua tempat, ke atas dan ke bawah. Disinilah terjadi re-entry cycle continuous atau mekanisme re-entry dari sebuah tachyarrhythmia. Ini gambarnya. Ya, jadi dia udah nyampe duluan ke bawah, lantas dia refraktor. Kemudian yang slow baru datang belakangan, cik. Ketika dia nyampe di sini, dia udah kelar. Dia lewat sini, dia lewat bawah. Terjadilah re-entry, muter aja di sini. Oke. Sehingga nanti pilihannya obatnya kalau dia memang terjadi mekanisme re-entry adalah obat-obat untuk memblokade AV nodal. Contohnya adenosin. Dia memblok salah satu supaya apa? Supaya nggak muter aja. Diblok salah satu di sini. Contohnya adenosin. Gitu ya, teman-teman. Untuk mekanisme aritmia. Oke. Sebenarnya topiknya malam ini ya. Cuman tadi sedikit, bukan sedikit, banyak. Ini udah jam 8, coy. Udah jam 8. Pendahuluannya panjang banget, 40 menit. Sekarang kita masuk sesi intinya, white QRS tachycardia. Ini adalah bagan yang sering kita jumpai untuk memudahkan kita mengevaluasi pada pasien-pasien takikardi. Berdasarkan lebarnya gelombang QRS dibagi dua. Apakah dia narrow QRS kompleks ataukah dia wide? Wide itu berapa? Ketika lebarnya lebih dari QRS-nya lebih dari 120 milisecond atau berarti lebih dari 3 kotak, lebih dari sama dengan 3 kotak kecil. Satu kotak kecil kan 40 milisecond. Oke. Kalau dia narrow, dia di bawah itu. Di bawah 100 milisecond. Kita bicara yang narrow ya. Kalau kita ketemu yang narrow, maka habis kita ketemu, oh ini QRS-nya sempit nih. Kita lihat jarak dari gelombang P ke P. Kalau dia reguler atau konstan, kemungkinannya ini. Oke. Kalau dia irreguler, kemungkinannya adalah dua ini. Kalau dia irreguler, dilihat. Bisa lihat gelombang P nggak? Kalau nggak ada gelombang P, kemungkinan dia AF. Tapi kalau dia bisa lihat gelombang P, tapi P-nya kok bentuknya beda-beda ya. Kemungkinan dia adalah sebuah MAT atau multifocal atrial tachycardy. Oke, sekilas tentang neuro. Bagaimana yang wide? Banyak algoritma yang ditawarkan. Tapi di sini untuk mempermudah kita, salah satu penanda yang spesifitasnya tinggi. Oh, kalau ada ini, berarti kira-kira ini VT. Oh, kalau nggak ada ini, berarti kemungkinan ini SVT. Itu adalah adanya relationship dari P dan QRS. Atau kita ngomongnya ada apa enggak AV disosiasi. Kalau ada AV disosiasi, itu namanya VT. Kalau tidak ada AV disosiasi, namanya SVT. Kita bicara kasus yang umum. Walaupun ada loh SVT yang memiliki, saya ulangi, ada loh VT yang memiliki properti konduksi yang bagus. Jadi saking bagusnya eksitasinya, dia ada
konduksinya bisa ada AV-nya, ada AV, tidak ada AV disosiasi pada VT-VT tertentu, tapi hanya sekedar 10% dari kasus dan jarang ditemui. Jadi kita belajar, kita bicara yang common saja. Kalau ada AV disosiasi kemungkinan VT. Kalau tidak ada kemungkinan SVT. Ya, ini yang saya jelasin tadi. Jadi kenapa dia KRS normal? Karena dia lewatnya jalan yang benar, begitu ya. Kenapa dia KRS-nya lebar? Karena dia terkonduksi secara tidak normal. Apakah itu melalui jalur preeksitasi? Nah, jalur preeksitasi ini adalah yang namanya, nama kerennya jalur aksesoris. Mungkin teman-teman pernah dengar yang paling populer adalah WPW sindrom. Jadi ada jalur eksitasi, harusnya dari S anode kan mampirnya ke AV node. Ini enggak, lewat jalur aksesoris. Brabas. Dia nerobos masuk nggak lewat AV node, dia lewat jalur eksitasi sehingga bikin kacau. Ada yang lewat AV, ada yang lewat jalur eksitasi sehingga apa akibatnya? QRS-nya akan melebar lebih dari 120 milisecond. Jadi prinsipnya itu ya. Nah, secara umum takikardi QRS lebar itu terbanyak memang VT. Jadi kebanyakan takikardi QRS lebar adalah VT. Makanya di akhir nanti kalau bingung ini apa, obati sebagai VT. Penting. Jadi kalau kalian nemu pasien di IGD datang begitu ya, udah dengan irama yang 180-200 kali per menit, bisa bayangin setting IGD, minta tolong ke teman dokter yang lagi jaga, ada pasien lain, minta tolong ke sejawat dokter muda atau sejawat nurse misalkan, masih sibuk. Ngambil ECG aja butuh waktu 5 menit. Belum mikirnya, ini VT apa SVT ya, ini ya, kok udah kayak gini ya gambarnya. Treatment sebagai VT. Kalau kalian bingung apakah itu VT atau SVT. Yang penting di treatment dulu. Kemudian, part yang kedua adalah SVT dengan abransi. Apa SVT dengan abransi? SVT yang terjadi dengan sudah ada bumbu sebelumnya. Bumbunya apa? Sudah ada bundle branch block. Contohnya, pasien itu awalnya sudah irama dasarnya sudah RBBB, irama dasarnya sudah LBBB, kemudian terjadi SVT. RBBB aja modalnya udah lebar, ketambahan SVT makin lebar. Jadi SVT bisa juga lebar. Nggak semua SVT itu narrow, bisa juga wide. SVT yang apa? Yang ini. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah memasang pacemaker atau menggunakan pacemaker, di mana kita tahu ventricular pacing rhythm itu akan lebar QRS-nya. Atau SVT yang lain lebih sedikit dari yang aberransi ini, pre-excited SVT atau SVT yang masuk melalui jalur aksesoris atau SVT dengan intraventricular conduction delay. Oke, ini paling sedikit. Nah, ini patomekanismenya. Tadi kan kita udah belajar sedikit-sedikit tentang aritmia secara umum. Ini mekanisme patomekanisme takikardi QRS lebar. Jadi ada prinsipnya itu ada apa namanya? Ada 4 ini ya. Yang pertama VT. VT itu impuls abnormalnya dia terjadi di level ventrikelnya. Sehingga dia muleknya di sini aja. Tapi kalau SVT sumber impulsnya ada di supraventrikular di atas. Tapi SVT QRS lebar itu terjadi ketika yang B lihat ya. SVT dengan pre-existent bundle branch block. Sudah ada bundle branch block di sini, sehingga ketika dia ada re-entry di sini ada yang diterusin, dia modalnya udah lebar, makin lebar. Kemudian SVT dengan pre-eksitasi, impuls dari atas, ada yang mampir AV node, ada yang mampir aksesoris pathway, masuk ke sini. Apa akibatnya? Cepetan dia dong masuknya, secara antegrade dia masuk ke sini, secara antegrade dia masuk melalui aksesoris pathway, secara retrograde dia ganggu balik ke AV node, muter lagi di sini re-entry. Seperti mekanisme tadi, itu yang C. Kemudian yang keempat, SVT yang terkonduksi dengan abransi, karena rate-related bundle branch block. Jadi ini SVT yang terjadi karena kemampuan AV node itu tidak secepat impulsnya, sehingga akan terjadi block. Seakan-akan terjadi block, padahal dia bukan block, karena adanya rate-related tadi. Saya jelaskan gambarnya satu-satu. Nah, ini contoh yang pertama. Yang contoh untuk poin B ya, SVT dengan pre-eksitasi bundle branch block. Kita lihat di sini ya, irama sinus rhythm. Jadi sekali lagi baca ECG irama sinus rhythm. Iramanya dulu. Ada P, ada QRS begitu ya. Kemudian rate-nya berapa? Oke, 300 sebagai kotak sedang. Ini berapa? 1, 2, 3 ya, kira-kira 100 kali per menit gitu ya.
Kemudian frontal aksisnya apa? Lihat 1 sama AVF. 1 positif, AVF-nya negatif, ya. Bisa normal, bisa LAD aksisnya. Hitung vektornya nanti ya. Kemudian horizontal aksis, apakah dia CWR atau CCWR. Baru kita melihat gelombang QRS-nya. Kita lihat ini ada RSR type, ini khas pada bundle branch block. Ini tipenya yang complete bundle branch block, jadi lebih dari 120 milisecond. Ketika terjadi SVT, teman-teman lihat masih ada bekas jejak dari RBBB tadi, tapi dengan rate yang lebih tinggi. Teman-teman perhatikan di lead 2 ini ada gelombang P yang jatuh di belakang dari QRS. Kenapa? Dia QRS dulu, kemudian re-entry. Jadi mekanismenya kan ketika ada impuls kayak IV node, ada yang diblokade di jalur cepat, ada yang masuk jalur lambat. Yang jalur lambat pelan, ketika jalur konduksi cepatnya berakhir, dia melari ke atas, terbentuk balik ke atas lagi, ada gelombang P yang jatuhnya di belakang dari gelombang QRS, SVT dengan preeksitasi bundle branch block. Contoh kedua, jadi takikardi QRS lebar yang lewat jalur aksesoris. Contoh paling terkenalnya adalah Wolff Parkinson White. Harusnya kan lewat sini Tore, lewat AV node. Ini pakai jalur pintas lagi, lewat sini dia, seret masuk ke sini. Impuls berjalan antegrade ke ventricle melalui aksesoris pathway dan retrograde balik lagi ke atria melalui AV node. Akibatnya apa? Terjadi mekanisme re-entry. Bagaimana mengenali kira-kira orang ini punya aksesoris pathway apa enggak? Ini contohnya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Bagaimana kita mengenali seseorang itu ternyata punya aksesoris pathway apa enggak? Yang pertama kalian perhatikan deh. Kalian perhatikan jarak dari gelombang P ke gelombang QRS atau PR segmen. Kalian lihat, memendek. Habis P dia langsung ada takiknya begini. Memendek. Jarak P ke R memendek. Semua. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Harusnya kan dia ada jeda ya, 2 kotak kecil ya kan? Ini enggak, ini langsung nyambung. Yang kedua, ada bentukan yang namanya delta wave. Walaupun ada aksesoris pathway yang conceal. Istilahnya conceal itu tidak diteruskan sehingga dia tidak ada delta wave-nya ada. Cuman kita belajar yang common, yang basic kita temui seperti ini. Ada delta wave-nya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah QRS-nya lebar ya karena dia ditambahin delta wave. Jadi QRS-nya ini berapa minimal? Ini udah 3 kotak, udah 0,12. Modalnya udah lebar. Kemudian yang keempat ada discordant STT changes. Discordant itu adalah kalau gini, discordant itu ketika ada gelombang QRS yang dominan ke atas, dia berlaku kebalikannya ke bawah. Pada major QRS, pada gelombang yang memiliki QRS ini yang defleksinya ke atas, ada discordant STT changes. Nih lihat. Dia larinya ke bawah, dia larinya ke bawah, dia larinya ke bawah. Ya, ini bukan iskemia, tapi hallmark atau ciri khas dari pasien yang memiliki jalur preeksitasi atau aksesoris pathway. Oke, sehingga mudah sekali dilewati. Nggak usah lewat AV node kesuwen, aku lewat jalur aksesoris. Lebarlah QRS-nya. Kemudian yang ketiga, functional bundle branch block terjadi ketika rate impulsnya lebih cepat dari kemampuan sistem konduksinya untuk mendeliver itu. Kita lihat, normalnya kan begini, dari atrium ke AV node ke ventricle. Tapi pada suatu ketika, ketika impulsnya lebih cepat dari kemampuan jalur inervasi untuk menghantarkan, terjadilah blok di salah satu sisi. Paling sering di right bundle. Kenapa? Karena right bundle memiliki masa refractory period yang lebih panjang dibandingkan yang sebelah kiri. Sehingga konfigurasi RBBB itu paling umum ditemui. Kita lihat di sini ya. Ini contohnya. Nah, ini rate ini ya. Kita lihat ini rate atriumnya 100 kali per menit, lihat. P, jaraknya 2 kotak. PP. Tapi karena AV node-nya tidak mengatasi untuk menghantarkan, akibatnya kalian lihat muncul gelombang RSR. Terjadi blok akibat rate related bundle branch block karena AV node-nya tidak secepat dari impulsnya nyampe. Oke, itu sekilas tentang ngomongin ECG.
Ya, ECG itu hal kedua yang kita periksa, tapi hal pertama adalah klinis. Jadi waktu sedikit cerita, kita sekolah di zaman ini ya, 4.0 atau 5.0 ya sekarang itu. Jadi di mana dengan mudah kita bisa menemukan pemeriksaan penunjang dikit-dikit, misalkan ya contoh, dikit-dikit echo, dikit-dikit CT scan, dikit-dikit MRI gitu. Kita sering lupa tentang yang namanya klinis. Ya, jadi jangan lupa ketika mengevaluasi pasien, apa yang membawa datang dia ke rumah sakit atau ke kalian, itulah yang kalian kejar. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Kalau kalian tiba-tiba datang pasiennya, kalian langsung lihat ECG, atau kalian lihat X-ray, oh kardiomegali, sesek, oh berarti dia ADHF. Hati-hati dengan pemeriksaan penunjang. Itu sangat mengecoh. Tanya, kenapa dia datang ke kamu? Anamnesa dulu, anamnesa. Pada kasus white KRS takikardia, ada prediktor klinis yang bisa kita gunakan. Kira-kira, ini VT apa SVT sih? Namanya kira-kira bisa jadi salah, ya kan? Kalau usianya lebih dari 35, positif predictive value-nya ini lebih dari 90%, kemungkinan dia VT. Kalau kurang dari 35, dia mungkin SVT. Kemudian, kalau dia sudah ada kelainan jantung struktural, riwayat ACS, riwayat heart failure, saya dok punya diabetes, saya punya pakai insulin di rumah, saya sudah pernah traumatik amputasi, saya pernah CVA. Pokoknya ada yang kaitan dengan penyakit yang bumbunya CAD atau CVD, VT lebih mungkin. Tapi kalau SVT biasanya orangnya normal. Jadi tidak ada yang namanya kelainan jantung struktural, orangnya masih muda, kemudian tidak ada komorbid, itu biasanya SVT. Biasanya loh ya, belum tentu. Dan yang paling penting ini nih, kalau SVT dia membaik dengan vagal manuver, gampang, pegang masa arteri karotis. Ternyata dia aritmianya rate-nya pelan, jadi pelan. Oh ya, SVT. Itu dengan intervensi bedanya. Oke, prediktor klinis, jangan lupa sebelum baca ECG, prediktor klinis. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, VT itu khas dengan yang namanya tadi saya di awal bilang ada AV disosiasi. AV disosiasi itu apa? Gelombang A-nya jalan sendiri, gelombang V-nya jalan sendiri. Contohnya adalah kita bisa menemukan jugular vein Cannon E-wave. Kontraksi atrial terjadi saat penutupan katup mitral. Dia nggak bisa keluar, akhirnya muncul letupan di vena jugularis. Yang harusnya dia atrial kontraksi, kan mitralnya buka dong. Buat ngisi ventricle, ini enggak, ini nutup. Nah, disitulah namanya AV disosiasi. Kalau direkam, akan ketemu nanti A jalan sendiri, V jalan sendiri. Atau suara jantung satu bervariasi, atau sistoliknya bervariasi. Nah, kemudian baru masuk ECG. Baca ya. VT lebih mungkin pada pasien yang ECG awalnya infak miokard. Kalau dia dulunya ada rekaman ECG. Misalkan saya pernah ECG dok, 5 tahun yang lalu gambarnya ini ya. Enak wis. Udah kebantu kita satu clue, jangan-jangan ini VT. Atau kalau SVT enggak, normal, ECG-nya kayak orang normal. Atau WPW yang kita jelasin tadi di awal yang ada delta waves, jangan-jangan dia WPW. Kalau VT gimana pun QRS-nya lebih lebar dibandingkan SVT. Lebarnya berapa? Kalau kita definisikan 120. Kalau VT di atas 140 yang RBBB type, kalau LBBB type dia di atas 160. Kemudian QRS-nya, aksisnya, kalau VT itu northwest axis, jadi lead 1 negatif, AVF negatif. Northwest axis. Tapi kalau SVT biasanya aksisnya normal. Oke. Hubungan AV disosiasi VT lebih mungkin. Oke. Kemudian ada kita bisa nemukan namanya fusion bit atau capture bit. Nanti saya bahas gambarnya kayak gimana sih fusion bit, capture bit. Kemudian konkordansi. Konkordansi itu arah dari gelombang QRS. Kalau VT kompak, arahnya ke bawah semua atau arahnya ke atas semua, itu biasanya VT. Oke, kalau SVT diskordan, V1, V2, V3 ngadep ke atas, V4, V5, V6 ngadep ke bawah. Nah, itu mungkin SVT. Kemudian di AVR, kalau apa namanya VT itu inisial R-nya itu lebih dari satu kotak kecil. Jadi dari gelombang isoelektrik kan dia bentuk gelombang R nih.
itu R-nya agak meleret ke samping, jadi agak panjang, lebih dari satu kotak kecil atau 40 milisecond. Nah, ini juga kalau dia dengan bumbu RBBB sebelumnya, saya bisa gambar di sini sebentar ya. Oke, kalian tahu nggak RBBB yang bentuknya kayak kupingnya kelinci itu, RSR? Kalau VT biasanya kuping yang sebelah kiri itu lebih tinggi, jadi lebih tinggi dibanding yang kanan. Tapi kalau SVT, kuping yang sebelah kiri lebih pendek. Ya, ini jalan-jalan ninja begini itu sangat bermanfaat di IGD. Ketika pikiranmu wis sumpek nih, iki opo sih pasiennya akeh, iki gambare opo? Nggak sempat masukin algoritma jalan-jalan ninja ini yang harus kalian catat. Oh, ono afidusiasi. Oh, ngadepe mendur kabeh. Oh, ngadepe ke bawah semua. VT. Dan kalaupun kalian ternyata salah mentreatmentnya, kalian akan dimaklumi. Kenapa? Di beberapa tulisan ilmiah disebutkan kalau bingung, treatment sebagai VT. Udah, yang penting ditangani. Jangan kelamaan mikir iki VT, apa SVT, iki VT, apa SVT, pokoknya ditangani dulu pasiennya. Ya, treatment sebagai VT. Oke, AV disosiasi. Ini yang spesifitasnya tinggi untuk sebuah VT. Kalian lihat ya, tak bahas lagi AV disosiasi. Jadi ada gelombang A yang rate-nya lari sendiri, V-nya segini, dia segini, nggak nyambung nih. Ini kalau suami istri begitu ya, ini suaminya kerja nggoes, kagak pulang-pulang, dia ditunggu istrinya, mandi bojoku kak mulai-mulai. Nah ini kayak gini, jadi ada AV disosiasi, nggak ketemu-ketemu. Itu adalah VT. Oke. Ini fusion beat. Jadi selain AV disosiasi, fusion beat ini juga khas. Apa sih fusion beat itu? Ketika ada dua impuls berbeda, mengaktifasi ventricle dalam waktu yang bersamaan. Gambarnya koyo opo, koyo iki. Jadi ketika kamu lakukan ECG, ada gelombang hybrid di tengah sini yang menghubungkan antara gelombang yang normal QRS kayak gini dengan gelombang yang white QRS. Ada ini, sling, 1 bintang. Kalau sudah ada satu kayak gini, orang usah mikir, iki VT. Tapi biasanya nemu kayak gini nih jarang banget sih ya. Tapi ilmunya begini, kalau kalian nemu celing ada satu gelombang gini, waduh ini VT pasti. Ini juga salah satu bentuk yang kedua. Jadi fusion kompleks. Ada gelombang yang bertemu di antara dua gelombang normal dan white QRS. Itu namanya fusion beat. Khas pada VT. Oke. Ini yang saya bilang tadi concordance ya. Kalian lihat, kalau VT ini kompak, ini ngadep bawah semua. Lihat. Arahnya itu loh, arahnya teman-teman kalian lihat, B1 sampai B6, dia ke bawah semua. Tapi kalau SVT enggak, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ini enggak kan ke bawah semua. There is negative concordance of the QRS complex in all precordial leads. All QRS, mulai V1 sampai V6, pointing downward with a left bundle branch block configuration. Oke. Kalau dia concordance begini, namanya VT. Oke, nah wes. Ya, aritmia ya, memang bikin ambaan aritmia. Oke, sebentar. Saya rindu ACS. Oke, kemudian algoritma. Setelah kita tadi bahas mulai dari prediktor klinis, kemudian ECG yang khas, sekarang kita masuk algoritma. Banyak algoritmanya, tapi yang biasa dipakai dan saya bahas 3 tok. Brugada, ultra simple Brugada, dan VRK. Ini akan kita bahas satu-satu. Oke. Ini saya lewati aja ya. Ini adalah definisi operasional. Kalau kita bilang nanti RS kompleks, karena di rumus-rumus algoritma itu disebutin pertama, RS kompleksnya ada apa enggak? Gitu. Kalau kita bilang RS kompleks, kita sepakat ini R sama S sama D, atau bagaimana cara mengukur panjang gelombang RS? Di sini disebutkan. Durasi dari RS kompleks dimulai dari beginning of R complex sampai the lower tips atau lowest portion of the S wave as shown by arrows. Jadi segini. Kalau ini ada 1, 2, 3 per 4, 23, kalau tidak harus 20. Kalau 2, 3 per 4, atau 2,5, anggaplah berarti dia 100 milisekon. Itu cara menghitung. Nah, ya, kita masuk ke rumus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini algoritma. Ini adalah yang the famous one, Brugada algorithm. Ini harus teman-teman pahami.
Kalau teman-teman punya waktu banyak di IGD, kebetulan pasiennya masih siji begitu ya, aman gitu ya, triasenya nggak pasien lain, punya waktu untuk menganalisa, boleh dimasukin. Yang pertama, lihat adakah RS kompleks pada V1 sampai V6. Nih, bentar ya. Nih, kita lihat. Kalau dia tidak ada RS kompleks seperti ini kan bukan RS kompleks semua, ini QR kompleks. Bentuknya nggak seperti yang kita bahas tadi. Berarti dia VT. Selesai. Tapi kalau teman-teman masih melihat gambar yang seperti ini di V1 sampai V6, berarti teman-teman harus masuk ke no, saya gelombang RS. Gelombang RS yang bagaimana? Hitung durasinya. Apakah dia lebih dari 1 milisecond atau 2,5 kotak kecil? Dihitung dari awal gelombang R sampai lowest tips of gelombang S. Berapa nih panjangnya? Kalau ternyata lebih, selesai. Enggak. Masih ada lagi PR-nya. Cari AV disosiasi. Ada nggak AV disosiasi? Lihat di sini. AV disosiasi kita udah bahas tadi ya berkali-kali. Kalau kalian menemukan ada gelombang A atau gelombang gelombang ventricle jalan sendiri-sendiri kayak gini, maka dia adalah Lin udah 8:30 Lin. Oke. Bentar. Cepet ya, aku cepetin. Kalau ada jalan sendiri-sendiri kayak gini, berarti dia adalah VT. Selesai. Tapi kalau enggak, ini meribetkan kita semua, meribetkan dunia. Nah, kalau ternyata saya nggak nemu, kalian harus lihat adakah morfologi kriteria yang mirip VT. Di mana di lead V1, V2, V6, apa itu kriterianya? Saya zoom in ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ini gambarannya. Kalau dia bentuk V1-nya seperti ini, berarti dia RBBB type, oke? Kemungkinan dia VT. Tapi kalau dia trifasik, ada takiknya seperti RSR, mungkin dia SVT. Begitu juga, kalau dia yang tipe LBBB, kalian lihat, inisial R-nya itu lebih dari 30 milisecond lebar. Tapi kalau SVT, dia R-nya itu monofasik, tidak diikuti oleh gelombang yang lain. Kalau saya coba ambil jalan pintasnya, gampangnya begini teman-teman. Pokoknya kalau bicara VT, lebar. Udah, lebarnya berapa? Lebih dari 40 milisecond. Apanya? Inisial R-nya. Inisial R-nya. Kalau digabung sama kompleks RS, dia harus lebih dari 140. Kenapa? Ada SVT yang 120. Pokoknya lebar banget. Itu VT, udah. Kalau teman-teman belum bisa ngafalin, ya teman-teman print ini kalian letakkan di balik name tag. Kira-kira ini SVT atau VT. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kalau dia morfologi kriterianya mirip VT, ya VT. Kalau enggak, ya SVT. Algoritma yang kedua, Vereke algorithm. Ada AV disosiasi apa enggak? Kalau iya VT. Kalau enggak, lihat R-wave di AVR. R-wave-nya harusnya kalau dia VT, dia lebih dari 40 milisecond atau lebih dari satu kotak kecil. Nah, kayak gini. Ini kan 1, 2, 3. Berarti dia 120. Ini VT. Kemudian QRS morfologinya. Ini sama kayak tadi. Apakah dia mirip sebuah VT? Maaf, aku cepetin nanti slide-nya kan monggo bisa di copy. Aduh. Oke. Kemudian kalau masih nggak nemu, kita hitung perbandingan dari inisiasi dari gelombang R dan terminal dari gelombang R dibagi. Kalau ini inisiasi gelombang R ini sekitar satu kotak kecil atau 0,3, ini terminasi gelombang R 2 kotak kecil atau 0,6. Kalau dibagi hasilnya kurang dari 1, seperti ini, dia VT. Tapi kalau lebih dari 1, SVT. Ada ilustrasi kasus habis ini. Nah, ini ultra simple Brugada. Dari segala kehebohan algoritma tadi, ini yang paling gampang sebenarnya. Ultra simple Brugada. Lihat lead 2. Ukur R-wave peak time. Pada lead 2, kalau R-wave peak time dari awal gelombang R ke puncak ini lebih dari 1,5 kotak kecil, atau 50 milisecond VT, udah lebih sederhana. Dan spesifitasnya tinggi. Oke. Sekian. Contoh kasus, cepat ya. Ini cepat. Laki-laki, ini pasien saya sendiri, 2018 akhir saya temui. Laki-laki 46 tahun. Dia datang setelah main bola, berdebar 30 menit. Nggak ada nyeri dada, nggak sesek, cuma dia mengeluh pandangannya gelap, kayak mau pingsan. Alhamdulillah dapat clue.
Saya itu dok sudah sering berdebar-debar sejak 3 tahun yang lalu. Nah, wes sering berdebar-debar. Oke. Kemudian dia baru memutuskan ke rumah sakit 4 jam loh, 4 jam setelah dia main bola. Jadi dia bertahan dengan irama takikardi RS lebar 4 jam coba. Dia ses irama VT dengan nadi. Di kardioversi, jebret, dianggap sebagai VT oleh dokter IGD. Dengan diazepam premedikasinya, irama kembali sinus keluhan mereda, dikirim ke rumah sakit tipe A untuk diagnostik lebih lanjut. Ini gambarannya sebelum dilakukan kardioversi. Kalian lihat, wes. Kita bedek-bedekan ya. Kita pakai Brugada algorithm. Ini V1 sampai V6. Kalian masih nemu nggak gelombang RS? Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nah, ini gelombang RS. Oke, gelombang RS. Oke. Nanti ya kita bahas. Dijebret, jebret. 100 Joule. Balik, sinus ritme 92 kali per menit. Normal aksis. Normal ECG bahkan kesannya. Mungkin ini ada sedikit taki ini di sini. Mungkin ini intraventricular conduction delay juga bisa. Makanya dia menghasilkan takikardi RS lebar. Jebret, selesai. Pemeriksaan fisik normal. Nggak ada apa-apa. Hemodinamiknya bagus. Orangnya nyantai. Dirujuk ke tipe A. Di ECG lagi. Normal. Nggak ada apa-apa. Sinus ritme 70 kali per menit. Normal aksis, ST changes nggak ada perubahan. Di X-ray, di lab, normal semua. Ini cuma slightly increase ya. Normal semua hasilnya. Kesannya tapi ada konfigurasi LVH. Kalau kita berpatokan hanya pada preditor klinis, kita berpikir dia apa? VT pasti. Dia sudah usia di atas 35, kemudian dia ada LVH, jangan-jangan VT. Makanya namanya juga prediktor. Kita harus tambah pemeriksaan yang lain. Di echo pula, ternyata ekonya bagus. Fungsi pompanya masih bagus walaupun menurun sedikit, sekitar 52%. Tapi ada pergerakan yang sedikit lambat di anterior. Sehingga diduga orang ini ada CAD-nya juga. Kalau kita bilang CAD, apa? Kira-kira VT. Ya, pada pasien ini usianya masuk yang ini. Kelainannya masuk yang ini pula. ECG-nya gimana ya? Oke. Nih, algoritma Brugada. Saya masukin satu-satu. Langkah 1. Lihat RS kompleks di V1 sampai V6. Ada loh di V6 nih RS. Kalau dia ada RS berarti lanjut step 2. Langkah 2, ukur durasi dari RS kompleks. Ini sudah saya garis. Dari R ke S sekitar 90 milisecond. Kagak sampai 100 dia. Berarti dia kurang dari 100 dong. Masuk step 3. Lihat, adakah afidisiasi apa? Enggak. Ini kompak, bos. A, V. Tidak ada afidisiasi. Tidak ada afidisiasi. Berarti kan? Berarti masuk step 4. Nah, morfologi kriteria. Nah, ini saya rodok bulet ini ya. Kalian lihat kira-kira V1, V6 ini mirip endi ya. Langsung aja ya. V6 kalian lihat mirip yang mana? Mirip yang ini nggak sih? Nih. Lihat. Dengan R yang lebih rasio RS lebih dari 1, R-nya lebih tinggi dari S. Dan V6 bentuknya persis kayak gini, oke? Berarti dia kemungkinan adalah sebuah RBB beta buat KRS. Jadi kemungkinan dia adalah SVT. Oke. Algoritma yang ultra simple, nyoba deh kita masukkan algoritma yang lain. Lihat lead 2, airwave peak time diukur, ternyata dia lebih, kalau dia lebih dari 50 milisecond, dia VT. Ternyata dia 40, nggak sampai ini. Nggak sampai 50 milisecond. Berarti dia kemungkinan SVT. Masukin VRK. Tidak ada fidusiasasi, tidak ada inisial R wave. Lebih mirip bundle branch block. Kemudian VI per VT lebih dari 1. Berarti dia adalah SVT. Opo Bate, ini dari guideline 2019. Ketika kalian nemu WQRS tachycardia, jangan pikirkan dulu itu apa. Lihat klinisnya stabil apa enggak. Apakah dia shock, apakah dia acute heart failure, apakah dia chest pain. Kalau iya, synchronized cardioversion, jebret dulu. Tapi kalau dia hemodinamiknya stabil, pasiennya santai, oke, vagal manuver. Nanti saya perlihatkan vagal manuver ada apa aja. Kalau vagal manuver gak efektif, kalau rumah sakitnya punya adenosin, kasih. Jujur, di tempat kami di Jember tidak ada sih adenosin. Sehingga kita pakai apa pilihan selanjutnya? Prokainamid atau amiodaron? Amiodaron sih biasanya yang ada, kasih amiodaron. Kalau dia masih nggak efektif, balik ke sini. Jebret.
kardioversi. Penanganannya lebih simpel dibandingkan cara mendiagnosa SVT dan VT. Jadi cuma dua, stabil apa nggak stabil gitu kan. Vagal manuver, nah ini wajib kalian pahami dan ini paling sering harus kalian lakukan ketika menemukan takikardi KRS lebar. Yang pertama, Valsalva manuver, tutup hidungnya, kemudian pasien suruh blowing, jadi blowing kok apa sih? Meniup, tapi ditahan, mulutnya nutup selama 10 detik. Valsalva manuver. Atau masase karotis selama 10 detik. Hati-hati ya kalau pasien ini kira-kira ada risiko CVA tua, apalagi AF gitu ya. Hati-hati, bisa terjadi trombus yang lepas. Atau gag refleks atau refleks muntah. Pakai kalau kalian tego gitu ya, pakai tong spatel disogrok dinding orofaringnya. Oke, untuk menstimulasi nervus vagus. Disogrok seperti refleks muntah. Atau yang ini, kalau kalian lebih sadis lagi, kira-kira nih pasiennya ini kayaknya ini mantanku nih, jahat dulu sama aku, celupin ke baskom, ke ini namanya diving reflex. Diving reflex. Jadi masukkan kepalanya ke dalam wadah es. Saya nggak pernah nyoba, cuma baca doang. Nah, ini ada yang terbaru, ini 2015 diteliti, namanya revert Valsalva. Caranya adalah kalian ambil spet, kemudian suruh dia meniup, ditiup gitu ya selama 10 detik, tahan, kemudian kalian baringkan bednya, revert. Sambil harus pasang monitor dong. Ya, bisa dia kembali ke irama normal. Oke, kesimpulan. Alhamdulillah, selesai. Takikardi KRS lebar tidak selalu VT. Oke. Kemudian pendekatan klinis adalah dasar yang harus digali sebelum menggunakan algoritma yang ada. Ketika diagnosis tidak jelas, tata laksana sebagai VT. Matur nuwun semuanya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Adli. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Adita atas presentasinya yang membuat ambaan yang nggak enak ya, jadi bikin sesak nafas. Jadi memang aritmia ini buat semua orang kayaknya memang baca EKG aja udah susah ya, tapi apalagi ditambah sama algoritma tambahan yang jelimet tadi, tapi udah ada shortcutnya. Mungkin kita bisa pilih satu sebagai dokter umum yang harus cepat, apalagi jaga IGD ya. Siap. Jadi ini nanti sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, nanti yang pertanyaannya saya sebut, jadi biar cepat karena tadi saya nggak cut karena memang bagian yang paling penting ya kita harus punya case-nya dan udah kebahas algoritmanya. Sekarang ini nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Bagi penanya yang dibacakan, langsung boleh setelah selesai Dokter Adita jawab, langsung boleh nyalain kamera, terus langsung lanjutkan lagi pertanyaannya jika masih ada. Sekarang saya bacakan dulu yang pertama ya. Siap ya Dokter Adita ya. Oh ya, ini katanya ada sesi baik hati nih. Jadi mungkin aritmia itu kan agak sulit ya. Jadi misalkan nanti Mas Adita mau ada penjelasan yang lebih dalam, katanya mau dikasih tambahan sih berupa gambar mungkin ya. Karena kan susah dibayangkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang akan ditambahkan. Sebelumnya ya Delin, ini narasumbernya pengen ngeles dulu. Kalau misalkan saya nggak bisa jawab atau kurang memuaskan, ntar saya DM deh, PR buat saya. Karena jujur, aritmia ini bagi saya pribadi itu sulit. Makanya saya juga harus baca dulu KPIC gitu. Jadi jujur aja kalau nanti ada yang sulit, nanti saya DM ya. Mudah-mudahan bisa sih jawab. Oke, kita mulai aja ya. Pokoknya ya mumpung karena aritmia juga ya, kita nggak bisa ngomong pakai mulut aja nih. Mesti ada bukti, algoritma, dan gambar. Nggak main-main. Oke, kita mulai dengan Reski R. Nanti Reski R saya bacakan dulu. Kalau ada tambahan langsung dinyalakan kamera, terus langsung interaksi aja ya. Jadi ini Reski bertanya, pada pasien STEMI on fibrinolysis mengalami VT dengan hemodinamik unstable, apa yang harus dilakukan? Langsung PCI atau berikan kardioversi terlebih dahulu? Gimana nih dok? Ya, pertanyaan nomor 1. Jadi apa namanya ini pernah kami alami dokter.
pada pasien STEMI on fibrinolysis mengalami VT dengan hemodynamic unstable, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kan on fibrinolysis. Oke. Stop dulu fibrinolisisnya. Jebret dulu dengan hemodynamic unstable. Jadi kembalikan dulu dia ke irama awalnya. Karena ketika ada hemodynamic unstable, pilihannya adalah life saving, hidup atau mati. Jadi jebret dulu. Kemudian karena dia sudah jelas ada hemodynamic unstable di mana STEMI pilihannya adalah memang primary PCI namanya STEMI, ya PCI. Tapi dengan setting kalian harus sudah menyiapkan di cath lab itu sudah ada defibrilator, kemudian sudah siap tim RJP, sudah siap obat-obatan life saving sambil dikerjakan. Kalau STEMI yang seperti ini, Dok, namanya STEMI KILIP 4. Sehingga resiko mortalitasnya di atas 80%, sehingga memang resiko death on table-nya tinggi. Jangan lupa KIE dulu pasiennya. Jangan sampai hal-hal yang teknis begini kita jangan lupa, jangan-jangan pasien berpikir gara-gara di PCI dia mati gitu kan jadi nggak enak. Padahal memang dasarnya dia sudah jelek kondisi pasiennya. Oke, gitu Dok. Baik. Yang kedua, jika didapatkan EKG wide QRS takikardia dengan durasi QRS lebih dari 200 milisecond, sangat lebar, curiga hipokalemia juga, namun tidak dapat dilakukan pemeriksaan elektrolit. Apakah pada pasien ini dapat dicoba diberikan CA glukonas dulu atau amiodaron? Dan apa risiko jika diberikan amiodaron pada pasien hipokalemia? Oh, setuju Dok. Jadi itu kayaknya pertanyaannya udah dijawab sendiri. Jadi kalau EKG buat QRS takikardi durasi QRS lebih dari 200 lebar oke. Anggaplah nggak ada pemeriksaan elektrolit ya. Jadi yang dikerjakan ya jangan kasih amiodaron, dia akan semakin prolong QT, makin panjang, maka resikonya polymorphic VT, nanti malah makin VT. Jadi nggak salahnya curiga, kasih CA glukonas. Jadi kita tahu bahwa amiodaron nanti khawatirnya QT-nya makin panjang, malah terjadi ventricular tachyarrhythmia. Jadi udah bener Dok, dikasih CA glukonas dulu. Udah bener sih. Oke, gitu Dr. Adlin. Oh iya, baik. Dari Dr. Reski, mau ada pertanyaan tambahan lagi? Kalau ada, langsung nyalakan kameranya, terus langsung ditanya. Nggak ada kayaknya ya. Buat nanti yang pertanyaan selanjutnya, yang udah saya sebut namanya, langsung on-in mic-nya juga di tengah-tengah diskusi, langsung nyamber juga nggak apa-apa ya. Dr. Adita semangat menjawab kesulitan ini. Untuk selanjutnya ini, ya, 30 menit paling berat dalam hidupku. Iya. Pertanyaan tentang aritmia, Bos. Aduh, ampun. Gak apa-apa kan kata Dokter Adit, kita harus belajar terus, jadi nggak ada habisnya. Lanjutnya dari Dr. Ana Murwati, izin bertanya, Dr. Adita, cara membedakan LAFB atau left anterior fascicular block dan LPFB, left posterior fascicular block. Yang kedua, bedanya AVNRT dan AVRT. Oke, ini jawabnya butuh gambar saja nih sih. Kalau saya cari di laptop lama lagi nih. Oke, gini. Membedakan LAFB, LPFB gampang. Yang pertama gini Dok, lihat aksisnya dulu. Lihat kardiaksisnya. Kalau dia LAD, kemungkinan dia LAFB. Kemudian kalau mau lihat di lead 1 sama AVL. Di lead 1 sama AVL kalau LAFB itu ada yang namanya small key tall R. Gambarnya gimana ya? Small key tall. Jadi ini LAFB. Jadi ada small key tall R, ini LAFB dengan aksis yang LAD. Oke. Kemudian kalau LPFB itu kebalikannya, dia RAD. RAD, tapi small key dan tall R-nya nggak di 1 AVL, tapi di 3 AVF. Yang kayak gini ada di 3 AVF. Oke, bentuknya sama, cuman yang di LAFB di 1 AVL, kalau yang LPFB di 3 AVF. Oke, mudah-mudahan kejap ya. Kemudian ada tambahan lagi, kalau LAFB itu handy tips-nya atau jalan ninjanya adalah yang LAFB ya. QRS-nya di AVL lebih dari 10 mm. Jadi tinggi banget. Jadi kalau kalian lihat kini ada QRS tinggi di AVL, di LAFB atau LPFB ya, kemungkinan LAFB. Oke, itu. Kemudian pertanyaan kedua, membedakan AVNRT sama AVRT. Oke.
Kalau gambar ya, kurek. Jadi gini, kalau AVNRT itu gini-gini. Kalau AVNRT itu kan ada 3 tipe. Apakah dia yang tipikal atau slow fast type, di mana RP-nya lebih pendek segmennya dibandingkan PR, atau fast type, atau slow type. Kalau AVRT itu ada ortodromic, ada antidromic. Oke, cara mudahnya sebenarnya kalau kamu yang menemukan ini dok, yang AVNRT, kamu bisa melihat kalau yang tipe slow fast ya dok, yang tipe slow fast AVNRT, kamu bisa melihat adanya gelombang pseudo R wave di V1. Jadi ada pseudo R wave di V1, kemudian ada P di belakang QRS di lead 2, 3 atau AVF. Itu AVNRT. Tapi kalau AVRT itu segmen apanya yang ortodromik ya, yang ortodromik itu segmen PR-nya lebih panjang dibandingkan RP. Kalau yang antidromik kebalikannya. Mungkin itu dok saja ini pakai gambar ya, Dilin. Cuman aku nggak nyiapkan gambar, mohon maaf. Tapi teman-teman kalau googling AVNRT sama AVRT, coba teman-teman buka di Google Image gitu ya, itu ada jelas banget penjelasannya. Oh yang ini AVNRT, ini AVRT. Tapi dibagi lagi, AVNRT itu ada 3 tipe, AVRT ada 2 tipe. Mudah-mudahan cukup puas ya dokter Ana, mohon maaf. Iya baik. Ya. Nanti kita jangan lupa lihat gambarnya ya. Kalau jalan ninjanya sih tadi itu ya dok ya, intinya kalau yang re-entrant itu ada aksesori pathway kemungkinan ya, ada tambahan jalan ninja. Kalau yang non ya udah dia balik-balik aja. Ya selanjutnya, Dokter Ana ada yang mau munculkan pertanyaan lagi? Langsung bicara aja. Ini enggak ya? Kalau gitu kita lanjut ke Dr. Rahmat Mulia. Ini tentang bagaimana membedakan irregular white complex tachycardia. Irregular white complex tachycardia, oke. Mungkin ya dia lebar dan irregular. AF plus WPW, SVT plus LBBB atau aberrasi. Dengan regular white tachycardia atau VT. Satu dulu deh dok, satu dulu. Jadi bedanya gimana? Udah white, QRS-nya white, terus irregular, contohnya AF plus WPW atau SVT ditambah dengan LBBB atau aberransi. Saya kasih handy tipsnya aja ya. Intinya kan kita ujungnya kita pengen bedain nih, apakah dia SVT atau VT, AV disosiasi. Jadi cari AV disosiasi, sebenarnya itu. Kemudian yang kedua, SVVT dengan LBBB dan aberransi. SVT, berarti impulsnya dari atas dengan LBBB. Kalau dia LBB-nya tidak lebih dari 160 milisecond, dok, tidak lebih dari 160 milisecond, mungkin dia murni yang white tachycardivity. Karena yang white tachycardivity itu selalu menimbulkan durasi dari QRS yang lebih dari 160. Itu high likelihood-nya tinggi. Mungkin itu jawabannya. Karena kita kan harus mencari ini kan memper ya, AF, BPW, SVT, aberransi, regular tachycardia ini kalau digambar tuh hampir sama. Kita harus cari poin-poin yang kita oh ini good, oh ini iya. Jadi itu tadi jawabannya. Kemudian membedakan morfologi AV disosiasi capture dengan fusion bit, menarik. Jadi kalau capture bit dok, ketika ada 2 gelombang yang capture bit sama fusion bit itu ada gelombang bit kompleks di antara 2 gelombang yang normal sama yang white. Tapi ketika capture bit, dia irama PQRS-nya dia normalize. Seperti irama sinus, itu capture bit. Tapi fusion bit enggak. Kalau fusion bit, dia ikut iramanya yang selanjutnya. Kalau capture bit, dia mengembalikan capture. Juga teknologinya. Pokoknya capture bit ada P, QRS, dia akan kembali seperti gelombang sebelum dia terjadi takikardi. Tapi kalau fusion akan lebih lanjut ke gelombang yang selanjutnya, yang takikardi. Mudah-mudahan puas. Dokter Rahmat Mulia gimana dok? Puas dok? Atau mungkin AF sama WPW dilihat AF irregulernya gitu ya dok. Terus kalau WPW itu berarti kita lihat PR-nya jangan lupa dievaluasi juga, memendek sama PR-nya lebih pendek. Tapi kan nggak ada P pada AF ini.
nggak kelihatan juga mungkin. Oh ya, delta wave juga mungkin nggak Iya, kelihatan nggak juga kelihatan ya. karena P-nya juga kita nggak tahu di mana dia kan. Hmm. Jadi kita cari celahnya aja. Lanjut dok. Lanjut ke Dokter Samudra Andi. Ini bertanya tentang, kayaknya anaknya ini banget nih. Mengapa banget nih dok? Mengapa pada VT terjadi deviasi aksis ekstrim, AVR positif, lead 1 negatif? Oke. Jadi pada VT kenapa terjadi deviasi ya? Ini nanya pengetes nih. Jadi pada VT sumber impuls listriknya itu kan terjadi di ventrikular dan dia konkordansinya itu gini. Sebenarnya ini dok, kalau VT murni ya, VT murni yang tanpa SVT, dia kan sumber impulsnya ada di bawah nih, oke? Jadi dia akan searah memang, nggak akan ke atas atau ke bawah. Kenapa? Ya di situ-situ aja memang impulsnya. Nah kalau SVT, dia kan dari atas impulsnya. Kemudian di bawah tabrakan dengan ada apakah ada aberransi, apakah ada series pathway di situ yang arahnya mungkin berlawanan dengan arah dari impuls yang datang dari atas. Jadi kalau pada SVT bisa dua arah, ada yang upward, ada yang bisa kalau pada apa namanya? Kalau pada VT koordinasinya positif. Mudah-mudahan bisa make sense jawabannya. Oke, baik. Oke. Memang EKG itu sulit ya, karena itu juga vektor, yang searah dengan vektor dia akan positif, yang berlawanan arah akan negatif. Jadi prinsipnya itu ya, berarti dokter Samudra Andi. Selanjutnya ke dokter Ahmad lagi nih, ternyata tanya. Pemakaian Lewis lead atau merubah kecepatan dari kertas EKG apakah membantu pada kasus VT? Kalau saya sih saran jangan ya. Kenapa jangan? Kita kan sangat bermain dengan menghitung yang dengan kecepatan 25 mm per second aja kelihatannya kecil. Kalau kita rubah kecepatannya, speednya misalkan jadi 50, yang harusnya dia 40, dia bisa jadi 20, kecil, menyulitkan kita sih sebenarnya. Kalau aku sih enggak ya. Jadi jangan ini, pakai speed aja, speed normal aja, karena akan menyulitkan kita untuk menghitung, masukin algoritma nanti. Itu sih Dokter Ahmad. Dokter Mungkin ada Ahmad, sanggahan, mungkin nggak nyambung saya, monggo disanggah. tapi Dokter Ahmad boleh menyalakan kamera dan speakernya untuk tanya lebih lanjut, atau pengalaman-pengalaman kayak pertanyaannya beragam nih, Iya. pasiennya kejaganya Ini bau iya, kayaknya nih dok. ini expert, audiensnya jauh lebih expert, ampun saya. Ya udah, Hebat, kayaknya hebat. Dokter Ahmad mungkin udah puas ya, atau masih belajar mencari lagi yang lain. Kita lanjut dulu ke Dokter Cesaria. Apabila ada pasien SVT yang sudah dilakukan ablasi 1 tahun yang lalu dan sudah bebas obat anti aritmia, lalu mengeluh palpitasi pada vena jugularis dok yang tidak pernah dikeluhkan sebelumnya, apakah perlu dilakukan evaluasi kembali dok? Oke, berarti maksudnya ini arahnya palpitasi vena jugularis, curiga ada avidisiasi mungkin gitu ya. Kalau saya sih gini, kalau ada SVT sudah ablate 1 tahun yang lalu, sudah bebas obat anti aritmi, dan dia mengeluh ada keluhan berdebar-debar lagi, langkah yang pertama kali dilakukan adalah memang kalau punya IP study ya IP study, dilihat lagi properti dari avinutnya, apakah bisa difungsi lagi seperti dulu yang sudah diablasi. Itu. Tapi kalau nggak ada, apa namanya, Holter monitoring. Tapi Holter monitoring itu nggak menjawab sih dok, karena bisa saja dia saat direkam tidak SVT. Jadi memang solusinya ya boleh kalau mau dius lagi bukan prematur atrial kompleks pada saat IP study, dilihat apakah dia terpancing untuk reentry lagi apa enggak. Tapi kalau saya sih dapat pasien seperti gini, saya lihat klinisnya dulu dok. Kalau memang dia SVT-nya periodenya rekurensi tinggi, ada keluhan berdebar lagi, mungkin baru bisa diusulkan untuk IP study. Tapi kalau ternyata enggak, konservatif sambil wait and see, kita minum obat anti aritmia lagi. Semudah itu bisa dinaikin lagi, mungkin gitu sih dok. Tapi idealnya sih iya memang. Dokter Cesaria Sinta Zuya, ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya?
Kok kayaknya belum ada yang membara-membara nih nanya-nanyanya. Biasanya ada nih. Ada lagi juga nih. Lanjut dulu berarti ya dokter Cesaria, atau buat dokter-dokter yang tadi di atas mungkin kelewatan pertanyaan yang udah dibacakan tapi masih penasaran lagi, langsung aja nyalakan mic-nya terus bilang ke kita mau nanya langsung boleh ya, kita masih punya waktu. Ini untuk dokter yang selanjutnya lagi, dokter Tri Ratnawati. Ini banyak terjadi nih dok kayaknya di settingan rumah sakit terutama tipe C atau tipe D nih ya. Jika di ruangan ranap terjadi VT, sementara defibrilatornya hanya ada di ICU atau HCU, bagaimana baiknya dok? Jika di ruang, bagaimana dok? Maaf, saya nggak baca pertanyaannya. Maaf. Jadi di ranap VT nih dok, tapi kita nggak ada defib, adanya di ICU atau HCU, terus harus diapain gitu dok? Kalau VT ya dok? Kalau VT hemodinamik tidak stabil, tidak ada pilihan lain, dok. Kalau VT hemodinamik tidak stabil, tidak ada pilihan lain. Tapi kalau VT-nya pulseless apa tidak pulseless nih? Kalau pulseless ya RJP, gitu kan? Tapi kalau VT dengan nadi ya memang pilihannya cuma itu sih, dok. Kalau nggak ada, kita kembali ke yang QRS takikardi tadi ya, ada tempat sih untuk prokainamid sama amiodaron. Tapi ini kan sudah jelas VT masalahnya. Gitu. Jadi kalau VT hemodinamik nggak stabil, kardioversi sih dok. Kalau tanpa nadi RJP. Itu aja sih. Gitu untuk dok. dokter Tri Ratnawati ada yang mau ditanyakan lagi atau kondisi RS-nya atau pernah ketemu VT terus pasrah? Dokter Tri Ratnawati enggak ya? Berarti intinya mah kalau VT kan agak-agak kita harus main lihat atasnya dulu nih ya dok ya. Algoritmanya kita mau algo mana dulu nih, algo cardiac arrest atau algo taki kan? Ya lihat tanda-tanda stabil atau enggaknya. Kalau udah kayak gini kayaknya udah butuh ini ya, butuh di defib. Baik. Oh baik, dari dokter Tri sudah jelas. Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanya? Buat yang dokter isip yang jaga, atau dokter umum, atau masih teman-teman mahasiswa yang masih penasaran sebelum terjun ke dunia nyata. Kita masih ada 5 menit lagi. Ini teman-teman nggak bobo ya? Kok rajin-rajin amat sih belajar? Aduh. Dok, coba ini aku ya mau share image ya bareng-bareng kali. Ini tuh aku sendiri aja bingung nih VT atau SPK. Coba kita mempraktekkan hasil tadi kali ya, coba. Bismillah, mudah-mudahan bener ya. Kelihatan nggak, Dok? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba pakai mana nih? Kita pakai Brugada algorithm nggak sih? Ya, ini boleh. Oke, lihat Brugada algorithm. Yang pertama, apakah masih ada RS kompleks di V1 sampai V6? Oke. Kita lihat di V5 ini RS. Di V6 ini RS. Jadi kalau menurut Brugada belum boleh untuk dibilang sebuah VT. Kemudian kita lihat RS-nya durasinya berapa? Apakah dia lebih dari 100 milisecond? Anggaplah yang V6 ya Dr. Adlin. Kalau dia lebih dari 100 milisecond berarti dia VT. Ini sih enggak. Ini berapa ini? 1, 2 lah kali. Anggaplah 2,5. 3. Paling 90-an lah ya. 80, 90. Berarti dia mungkin bukan VT. Kemudian kita lihat adakah dia AV disosiasi apa enggak gitu. Kalau dari 2 awal sih kemungkinan SVT ya dok. Kalau dari 2 awal algoritma ya. Walaupun ini kayaknya orangnya ini ya dok, CAD sih. Ini dia usia tua, wanita, GCS 3 dok, CVD, CVA. Oh ya, ada baseline cardiovascular disease ya. Dia nggak ini sih menyangka gitu-gitunya, tapi ya datang stroke aja udah GCS 3. Kita curigain sih hemorrhagic, tapi pas di EKG kayak gini gitu. Iya, jadi kalau dari beberapa algoritma tadi dok, dari 2 atau kita pakai ultra simple Brugada yang spesifitasnya paling tinggi, R-wave peak time. R-wave peak time kan kalau lebih dari 50 udah dia VT. Kita lihat di 2. Ini cuma 1 kotak atau sekitar 40. Jadi ini SVT dok, insya Allah.
Oh ya, baik. Baik, baik. Insya Allah SVT. Uh, Mudah-mudahan benar. iya, baik, Dok, baik. Ya. Oh, gitu. Tapi kalau SVT terus dia nggak sadar baik. Oke, Ini Dok. akhirnya Dr. Adlin mungkin bisa sharing ini akhirnya gimana, Dok? Iya, jadi Di ini ini pasienku udah lumayan lama. Ini aku juga mikirnya, oh kok kayaknya masih rapi bentukannya sebelum tahu Brugada Verrecke dan lain-lainnya. Menurutku SVT lah, kayaknya kok masih ada P-nya kelihatan, terus juga masih bagus. Ini aku bilang SVT, tapi dikonsulkan katanya VT. Terus aku langsung kayak, aduh ini apakah aku kurang berpikir keras? Katanya VT, atau mungkin dia menganggapnya karena usia tua, terus lihat klinis kali ya dok. Jadi kan treatnya VT aja, apalagi nggak lihat pasiennya mungkin. Iya, ya itu sih dok. Mudah-mudahan ya. Jadi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Saya hanya dokter yang baru belajar saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi masuk amiodaron sih waktu itu, tapi kayaknya agak kurang berguna juga. Habis itu emang sudah buruk prognosisnya, jadi udah Iya. kira lewat juga. Asidosis nggak pasiennya waktu itu? Kalau Ada nggak salah, anuri dan sebagainya mungkin sudah. kayaknya iya deh dok, udah jelek banget sih bang. Kayak maksudnya sampai EKG begitu pun udah bukan jadi priority lagi karena saking udah jeleknya semua. Ada komorbid yang lebih ini ya, merancang jiwa. Oke. Ayo kita lihat lagi apakah masih ada lagi dari teman-teman. Ampun DJ. Menarik sekali materinya dokter. Apa kami bisa akses ke materinya? Ya nanti katanya dokter Adita mau share materinya ya dok berarti? Ya nanti lewat admin ini ya di Sinauyu mungkin mekanismenya bagaimana diatur saja. Oke baik. Terima kasih Alhamdulillah banyak. kita udah belajar nih. Tinggal 1 menit lagi. Dokter Adita ada yang mau di take home message buat teman-teman? Oh ada satu lagi. Ada satu lagi dok. Oh kayaknya dia privately tapi nggak apa-apa dari dokter Hex. Ini terakhir ya teman-teman. Nanti kalau ada tambahan dibaca lagi berarti. Ini terakhir dari dokter Hexi. Misal ada pasien yang cardiac arrest lalu ROSC. Dan 2 hari setelahnya cardiac arrest lagi dan ROSC 2 kali. Itu kok bisa ya dok? Apakah ada faktor yang bisa menyebabkan seperti itu dok? Cardiac arrest, ROSC. Ada clue lain nggak dok? Oke, cardiac arrest, ROSC, cardiac arrest. Gini, kalau yang kaitannya dengan kita kan ngomongnya sudden cardiac death, di mana kita tidak menemukan kausa lain selain dari kita menemukan atau sudah menyingkirkan kausa ekstrakardiak lain, maka kita bisa bilang dia sudden death atau sudden cardiac death. Tapi kalau ROSC balik lagi ya barangkali ketika ROSC faktor-faktor yang membuat dia arrest terkoreksi. Barangkali misalkan asidosisnya diobatin atau mungkin ada gangguan hipokaleminya dikoreksi. Jadi ya seperti itu. Pasien bisa ROSC berarti dia faktor yang membuat dia death ya terkoreksi. Intinya itu sih dok. Tapi pengalaman kalau pasien ROSC yang berat itu kan sebenarnya bukan berat sih mengembalikan orang ke ROSC. Tapi yang lebih berat adalah mempertahankan perawatan pasca ROSC, di mana kita harus menyediakan blanket, suhu ruangan yang baik, kemudian ada alat resusitator yang standby, itu yang sulit banget untuk dilakukan. Sehingga banyak sekali kematian miokardial sel yang terjadi pasca ROSC, makanya dia arrest lagi. Mungkin seperti itu. Jadi jangan senang dulu kalau ROSC ya, karena Justru yang mempertahankannya itu berat lebih sulit dari menyelamatkan. Paskanya yang ini malah ngeri. Baik, alhamdulillah nih, kayaknya waktunya udah habis nih dok untuk sharing-sharingnya kita. Teman-teman, alhamdulillah kita udah belajar aritmia nih di malam hari ini yang sudah sangat bersemangat dari pesertanya maupun dari pembicaranya. Dokter Adita sudah men-sharing algoritma jalan ninja supaya kita yang di IGD bisa cepat SVT atau VT ya, atau kalau misalnya memang udah benar-benar bingung ya treat VT until proven otherwise. Nah, buat kita sekarang yang buat kenang-kenangan dok, kita mau foto bareng dulu bareng peserta-peserta.
Ayo, tim Sinauyu udah siap berarti ya, udah kita mau foto. Jadi paling ini sekitar 3 sampai 4 kali take, jadi tahan dulu ya. Ayo. Sina udah siap. Oke, tahan. Ayo semuanya pause. Oke. Udah. Oke. Udah. Baik. Baik, udah selesai sesi malam ini. Terima kasih banyak Dokter Adita. Materinya benar-benar dinanti-nantikan nih sama teman-temannya. Kayaknya langsung tertrigger untuk belajar lagi karena mengingat betapa susah ya belajar aritmia. Dan juga saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan dalam memoderatori acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sinauyu berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Adita. Terima kasih Dokter Adlin dan tim Sinauyu. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Buat teman-teman jangan lupa isi feedback juga ya yang belum